Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersetua kembali dengan saya, Pak Gadun, fasilitator pembelajaran manajemen publik. Pada sesi yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang model manajemen normatif. Seperti yang pertemuan kelima, kita membahas tentang manajemen normatif. Nah, sekarang ada beberapa model manajemen normatif. Nah, ini merujuk apa yang dikemukakan oleh Miles itu mencoba meletakkan fungsi-fungsi manajemen normatif ke dalam 3 teori manajemen. Pertama yang disebut sesuai dengan model tradisional, kedua yaitu human relation, dan yang ketiga adalah human resources. Di dalam masing-masing model ini, fungsi-fungsinya dijalankan secara dinamis. Artinya, apa yang dijalankan pada model tradisional akan berbeda dengan yang dijalankan di dalam model resources. Nah, baiklah. Pertama, kita akan membahas tentang model tradisional. Di dalam model tradisional ada beberapa asumsi ya yang sering dianut oleh seorang manajer. Dalam model dasar ini, manajer berasumsi bahwa pekerjaan itu tidak menyenangkan bagi manusia. Upah lebih penting dari kerja itu sendiri, dan bahwa hanya sedikit sekali orang yang memiliki pengendalian dan pengarahan diri, maka jalan keluar yang dilakukan manajer adalah melakukan supervisi ketat, merumuskan berbagai cara dan prosedur kerja sesederhana mungkin, dan memaksakan apa yang diinstruksikannya kepada bawahan. Dengan demikian, bawahan akan patuh dan menghasilkan apa yang telah ditetapkan. Nah, itu ada asumsi, ada bagaimana perilaku para bawahan, para pegawai, para buruh, para pekerja, dan bagaimana seharusnya seorang manajer itu akan tepat memperlakukan manajerialnya dalam manajemen tradisional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seorang manajer sangat dipengaruhi oleh pola pikir manajemen tradisional atau klasik yang melihat manusia yang hidupnya adalah orang yang tidak senang dengan pekerjaan. Jadi asumsinya itu pertama mengasumsikan bahwa setiap manusia itu pada dasarnya tidak senang kepada pekerjaan. Nah, itu asumsi yang pertama ya, pola pikirnya itu. Malas. Ini orang-orang itu pada malas. Bawahan-bawahan itu, para pekerja itu para pegawai bawahan itu malas, bodoh, tidak mau mengendalikan diri serta selalu mengutamakan uang. Nah, ini asumsi. Nampaknya model tradisional itu seirama dengan pembahasan tentang manajemen model X ya. Nah, jadi tradisional sama dengan model X ya. Nah, karena itu bawahan seharusnya dikontrol oleh manajer secara ketat. Pekerjaan bawahan harus dirumuskan secara sederhana dan jelas. Jadi ini yang sangat penting kalau asumsi yang kurang dasar itu, bawahan harus harus dikontrol dengan ketat, harus diawasi, pelototi gitu ya setiap pekerjaan itu. Nah, memang kadang-kadang ini salah satu yang nyata saja gitu ya. Nampaknya kalau model seperti itu ya memang harus dikontrol ketat. Misalnya saya melihat gitu ya, kalau para pegawai di sektor konstruksi gitu ya, kadang-kadang kalau tidak ada supervisornya, tidak ada manajernya, itu ya malas-malasan gitu ya. Ada pepatah makanya daripada mengerjakan dengan cepat lalu pekerjaan itu selesai, nanti jangan-jangan
kedepannya tidak ada pekerjaan. Nah, sekarang misalnya bisa diirit, misalkan satu proyek misalkan 3 bulan, nah, mungkin nanti kedepannya ada pekerjaan. Kalau pekerjaannya selesai 1 bulan, ya jangan-jangan 2 bulannya nggak nganggur gitu. Nah, ini sebenarnya yang mengakibatkan mentalitas bangsa kita itu tidak produktif. Bahkan beberapa hasil penelitian itu ya, mengapa barang-barang produksi Cina itu kompetitif, ya kenyataannya misalkan dalam industri konveksi gitu ya, dalam industri konveksi itu kalau misalkan di Cina itu satu orang itu sehari itu bisa menghasilkan 8 setel pakaian gitu ya. Nah kalau di kita itu paling tinggi 5, sehingga ongkos mereka pun jauh lebih besar ya daripada para buruh di kita. Nah, dampaknya juga sangat signifikan sebenarnya, ini patut diperbaiki nih, mentalitas atau kinerja ini ya, semacam ini. Kenapa? Mereka itu harganya itu dapat bersaing. Ya. Misalnya ya baju yang sama gitu ya di sana itu cukup dengan 30 sampai 40 ribu. Nah di kita itu harganya jadi 60 ribu, sehingga kita kalah saingan terus ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kinerja para buruh di sana, kinerja para perusahaan di sana gitu ya, dengan kita ketika mereka bersaing barang-barangnya masa kita kalah ya, harusnya itu mikir jangan impor ya, tapi mikirnya itu harusnya berpikir bagaimana supaya meningkatkan efisiensi, bagaimana bisa meningkatkan kinerja kita tadi. Bila perlu kita, kalau mereka satu hari itu 8, kita 10, tapi para pengusahanya juga yang benar. Kalau kita dapat 10, gajinya jangan UMR sekali ya, mungkin harus 3 kali lipat dari UMR, tapi dengan produktivitas yang tinggi gitu. Nah, itu kan kita akan akan menjadi bangsa yang memiliki yang kompetitif gitu. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar di kita itu. Saya kira harus diperbaiki di semua sektor ya. Sektor pemerintah, sektor publik juga bagusnya begitu ya, karena sektor publik pun sebenarnya mengendalikan, yang mengakibatkan sektor swasta gitu, privat itu juga jadi kompetitif atau tidak gitu ya. Nah ini yang perlu diperbaiki di mentalitas ya, etos kerja kita ya, jadi semuanya baik. Jadi ini yang sangat penting itu ya. Jangan-jangan kita itu, orang-orang di kita itu ya ini modalnya modal tradisional semua, manajernya memanggil kenyataannya gitu ya, kenyataannya memang seperti itu, bukan hanya asumsi tapi kenyataan seperti itu gitu ya, sehingga pun harus ada supervisi ketat gitu. Nah yang kedua, kalau modelnya seperti itu, maka pekerjaan bawahan harus dirumuskan jelas. Jadi apa yang kerjakan, kalau misalkan industri konveksi, kalau menggunting apa yang harus kerjakan, kalau menjahit apa yang kerjakan, kalau membuat ngomongin kancing, kalau mau masang kancing, kalau mau nyetrika, kalau mau packaging gitu ya, sudah apa, rumuskan jelas semuanya langkah-langkahnya itu ya. Nah itu yang harus dilakukan ya, kalau model tradisional asumsi ya. Nah, manajer berusaha menerjemahkan kegiatan ke dalam prosedur dan rutinitas yang rinci dan memaksa bawahan untuk menaatinya. Nah itu kalau misalkan tidak melanggar itu, nanti kurangi potong gajinya gitu ya. Nah itu memaksa bawahnya untuk mematinya dengan cara tadi ada punishment-nya. Kalau melanggar prosedur, punishment ini gitu ya. Nah itu hanya seperti itu ya, jadi seperti robot aja itu, mesin saja itu orang-orang itu nantinya ya. Nah termasuk mendorong bekerja secara paksa atau memanipulasi mereka dengan uang. Tapi biasanya juga kalau kamu mengerjakan, berarti ini ya loh, kamu dapat bonus ini. Nah, itu gaya manajemen tradisional, itu asumsi gitu. Gaya asumsi semacam itu, perilaku semacam itu adalah model tradisional. Inilah tugas utama seorang manajer. Harapannya adalah agar bawahannya dapat bekerja terus dan selalu berusaha memenuhi standar yang dituntut. Memenuhi standar yang dituntut. Prinsip seperti itu barangkali lebih cocok
di mana kualitas para bawahan rendah. Nah, kalau ya tadi kualitas bawahan rendah dan memperhatikan ya terpaksa sebenarnya kalau kondisinya memang rendah dan memperhatikan ya terpaksa itu ya harus melakukan model model manajemen tradisional, model manajemen normatif yang tradisional semacam itu ya. Nah itu dan bawahan nampak sangat berorientasi kepada kebutuhan fisik dan rasa aman gitu ya. Kalau kita teorinya Abraham Maslow tentang kebutuhan gitu ya, pasti kebutuhan fisik dan rasa aman saja, belum aktualisasi diri gitu ya. Belum mencari bahwa bekerja itu merupakan harga diri. Bekerja itu merupakan aktualisasi diri dari manusia, belum gitu ya. Kalau model tradisional itu. Nah, mereka masih bekerja orientasi menuju kebutuhan pokok, jadi kebutuhan perut, gitu ya. Jadi itu nampaknya ke sana, ya. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa pola manajemen yang menekankan prosedur yang standar dan ini hanya cocok untuk suasana stabil. Nah, kondisi-kondisi seperti apa saja? Jadi pertama asumsi ya lalu apa asumsinya, bagaimana harusnya melakukannya, lalu kira-kira yang cocok di mana gitu ya, pada kondisi seperti apa model tradisional cocok. Jadi kalau dalam teori sosial itu tidak ada yang salah ya, tapi secara kontingensi gitu, yang cocok teori ini itu dengan kondisi seperti apa, tidak ada yang salah ya. Tidak mudah berubah. Kalau suasananya tidak stabil, maka pola ini justru tidak bermanfaat. Jadi kalau pola yang sedang stabil itu model tradisional juga cocok dengan kondisi bawahan seperti yang malas, orientasi kebutuhannya fisik, hanya uang gitu ya. Nah, model kedua yaitu model human relation. Nah, model human relation. Nah, bagaimana asumsinya? Manajer berasumsi bahwa bawahannya ingin merasa berguna dan penting. Nah, kalau ini sudah berorientasi, kalau menurut teori kebutuhan Maslow itu orientasi ke harga diri, gitu ya. Dikenal sebagai seorang individu yang berani dan bahwa keinginan tersebut mungkin lebih penting daripada uang. Jadi harga diri itu lebih penting dari uang ya. Kalau harga dirinya diinjak-injak, ya nggak mau gitu ya, dengan walaupun uangnya besar gitu ya. Beda dengan model tradisional ya, harga diri dihilangkan, tapi yang penting uangnya gitu ya. Bawahnya agar mereka merasa penting dan berguna, selalu mendengar keluhan dan saran bawahnya dan membiarkan bawahnya melakukan pengendalian dan pengarahan diri dalam hal-hal rutin. Dengan demikian diharapkan agar bawahan menjadi kerasan termotivasikan dan bersedia bekerja secara sukarela. Nah, kalau dilihat model human relation ini, maka kita akan membayangkan bagaimana ciri-ciri manajemen Y, gitu ya. Jadi asumsinya itu manusia itu adalah orang yang suka kerja, lebih mementingkan harga diri daripada uang gitu ya. Ya, mampu mengendalikan dirinya sendiri gitu. Nah, itu asumsi-asumsi yang ciri-ciri yang dikenal oleh manajemen Y. Seorang manajer sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu berupaya sebagai pihak yang berguna dan penting. Ingin diterima, dikenali dalam kelompok atau organisasi. Jadi orang-orang menurut asumsi ini adalah manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin dianggap paling berguna, dianggap paling berharga, ingin diterima oleh semuanya, ingin dikenal dalam kelompok dan organisasi. Bahwa uang tidak lebih penting daripada keinginan di atas ya. Jadi ingin dihargai, ingin dianggap penting, ingin diterima, ingin dikenal oleh pihak, bahkan ingin meninggalkan legacy gitu ya, daripada uang. Karena itu, tugas utama seorang manajer adalah berupaya menciptakan hubungan baik dan berusaha membuat bawahannya merasa penting
Jadi ini harus dilakukannya. Bagaimana supaya dia penting? Ya diikutsertakan di dalam setiap kegiatan apapun yang di dalam organisasi tersebut, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan diikutsertakan, perencanaan diikutsertakan, ketika mengorganisasikan diikutsertakan, ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan diikutsertakan, ketika ngawas dilaksanakan, dan yang sangat penting ketika menikmati hasilnya atau laba misalnya dalam suatu perusahaan ya harus diikutsertakan juga. Jadi menikmatin juga gitu ya. Kalau semuanya ikutsertakan tapi ujung-ujungnya labanya tidak dapat apa-apa, malah disimpan oleh pengusaha di bawah ketek pengusaha saja, ya susah itu ya, kan susah gitu ya. Jadi itu bukan hanya keluhannya ini saja ya, mungkin juga bonus yang besar, fasilitas yang nyaman di kantor, ada fasilitas untuk di rumah. Nah, itu mungkin akan lebih jauh lebih menyenangkan gitu nantinya ya gitu. Dan memberi izin kepada mereka dalam batas tertentu untuk melakukan kontrol diri dan pengenalan diri, dan nggak perlu diawasi, dipercayakan saja, kita susun saja aturan main, prosedur SOP yang fleksibel gitu ya, yang bisa mungkin orang berinovasi gitu ya, silakan gitu, bisa mengarahkan diri gitu. Itu SOP-nya gitu, jangan SOP yang rigid gitu. Harapannya adalah bahwa kepuasan manusia akan tercapai, semangat kerja meningkat, dan kerjasama akan terus berjalan. Nah ini terutama saya kira kondisinya pun, dalam kondisi apapun sebenarnya ini cocok ini ya. Jadi stabil bisa gitu. Kalaupun tidak stabil kondisinya juga sangat bisa model ini bisa dilakukan gitu ya. Model human resource itu dipakai di dalam kondisi apapun. Nah, model manajemen normatif yang ketiga adalah model human resources. Nah, apa asumsi-asumsinya? Bagaimana tindakan sebaiknya oleh seorang manajer dalam kondisi seperti apa model human resources dilaksanakan? Nah, mari kita bahas. Manajer berasumsi bahwa orang bisa saja tertarik terhadap pekerjaan yang menantang. Nah, kalau pertama mah pekerjaan yang bisa biasa saja, yang rutin, tapi ada inovasi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau ini bekerjanya yang menantang, yang memerlukan kreativitas dan inisiatif serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengarahkan pengendalian dirinya. Jadi nggak perlu diawasi oleh orang lain pun ya. Tidak bekerja di rumah pun, seperti era sekarang itu, era pandemi kan banyak orang bekerja di rumah itu. Ya kalau memiliki tanggung jawab tinggi, kreativitas tinggi, model manusia bisa dilaksanakan ini ya. Jadi orangnya itu ya mengerjakan apa-apa itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, bukan asal jadi, asal terpenuhi kewajiban, atau bahkan di bawah standar kewajiban pun ya. Nah, ini makanya ada cerita nih ya. Ya, orang itu biasanya setiap hari kan kita itu, contohlah di pegawai negeri itu ya, kalau zaman masuk kerja itu kan jam kerja itu kan kalau menurut standarnya itu kan 8 jam. Masuk jam 8, pulang jam pukul 16 gitu ya. Nah, coba kalau setiap hari itu ya, harusnya kan seperti itu standarnya itu ya. Jadi kalau gaji kita yang diterima itu segitu gitu, misalkan 4 juta, ya untuk ukuran itu sehari-harinya itu ya. Sehari-harinya segitu. Jadi 4 juta. Jadi dibagi aja 3 atau 4 juta setengah lah ya, supaya ngitungnya enak ya. Jadi 4 juta setengah gitu ya. Jadi sehari itu sekitar 50.000 ya. Berapa? 100.000 150.000 sehari gitu ya, 150.000 sehari. Nah, 150.000 jadi 8 jam, dibagi aja 8 jam, 150.000 itu ya sekitar 20.000 per jam. Nah, kalau sekarang datangnya jam 10 lalu pulangnya nanti jam 3, berarti kita itu sudah jolim ke negara sebanyak 60.000. Ya, jolim ke negara 60.000. Jadi harusnya kan itu tuh, kalau 150.000 itu jadi 8 jam, ini cuma 5 jam masuknya kerjanya. Nah, berarti kita itu menjolimi. Kapan itu nanti ditagihnya? Ya, anggap aja utang sehari 60.000. Kalau 25 tahun dikalikan saja, nanti kalau biasanya banyak utang itu nanti ditagih itu di akhiratnya itu nantinya ya. Ditagih akhiratnya itu
menjadi apa ya, mungkin amalan kita malah ditarik gitu ya nantinya itu. Nah, itu sangat berbahaya itu ya. Makanya kita harusnya ya mungkin kalau model resources itu kerja 8 jam tapi kenyataannya bisa 12 jam atau 16 jam. Kan harus seperti itu. Ini model human resources development. Jadi inilah yang etos kerja tinggi ya, etos kerja tinggi seperti itu. Motif berprestasi yang tinggi seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi itu. Inilah harusnya yang sangat penting. Coba ya, ini bagaimana harusnya ini menjadi apa ya, mental model gitu. Sistem nilai yang ada di masyarakat kita ini. Mengapa sekarang itu Korea Selatan itu hebat? Bisa menyaingi Amerika, bisa menyaingi Taiwan, Hong Kong, Cina, bahkan Jepang. Apa sebabnya? Nah, karena anak-anak Korea Selatan itu dididik, ditanamkan, disosialisasikan, ditanamkan nilai-nilai, diinternalisasikan nilai-nilai apa? Ya, itu motif prestasi. Apa coba pertama kali yang ditanamkan oleh orang-orang, oleh anak-anak Korea Selatan itu? Bahwa kalau kamu bisa bersaing dengan Jepang, bahkan mengalahkan Jepang dalam segala hal, maka jangan tiru orang-orang Jepang dalam hal etos kerja, dalam hal motif berprestasi. Bayangkan ya, jangan tiru. Nah, harus lebih baik dari orang-orang Jepang. Bayangkan itu, sana saja kerjanya itu antara 18, orang Jepang itu kerjanya itu antara 16 sampai 18 jam, bahkan 20 jam. Kalau hitung-hitung itu mereka itu berangkat subuh, tidur di jalan, di kereta atau di kendaraan umum gitu ya, datang ke sana jam 7, sarapan di sana, kerja terus itu. Nah, itu sampai terus mungkin sampai jam 10, nanti pulang lagi, pulang jam 12. Tidur berapa jam itu? Ya. Dengan kondisi etos kerja masyarakat Jepang seperti itu, katanya jangan ditiru itu. Kita harus lebih baik dari orang Jepang. Kalau mau nah, coba harus gitu. Jadi kalau kita mau lebih baik dari orang Malaysia, harus lebih baik dari orang Singapura, orang Korea Selatan, Jepang, Amerika, ya kita harus etos kerja harus jauh lebih tinggi, jam kerja harus ditingkatkan, kan gitu. Itulah yang namanya model human resources. Ya, itu harusnya seperti itu ya. Bagaimana caranya gitu ya, sehingga orang kita betul akan maju. Karena itu diharapkan terjadinya tanggung jawab yang lebih tinggi di kalangan bawahan, sekaligus terjadi perbaikan efisiensi dan peningkatan kepuasan kerja. Nah, ini yang perlu diperbaiki di perusahaan. Tapi jangan sampai juga ya, sudah ininya memiliki semangat tinggi, fasilitasnya tidak ada. Ya susah juga itu. Jadi etos kerja yang tinggi, ini saat kerja yang tinggi harus disediakan fasilitas. Dikasih gaji yang lebih bagus. Jangan sampai kita sudah kerja keras, ada apa-apa, gajinya juga asal-asalan. Kalau rugi baru ngomong, kalau untung diam saja pengusahanya, kan itu keterlaluan. Nah, ini ada cerita seorang pengusaha Jepang gitu ya, sangat-sangat betul-betul melakukan yang namanya human relation tadi ya, baik model human relation tadi ya, belum human resources ya, human relation. Jadi ada perusahaan ya di bidang tertentu gitu, ada sekitar karyawan 2000 karyawan di perusahaan itu. Ketika kena badai krisis 98-an yang lalu itu, pendapatan menurun. Nah, ada dua solusi untuk bisa menyelamatkan perusahaannya ya. Solusi pertama itu harus memangkas pegawainya maju setengahnya, jadi 2000 jadi 1000 baru bisa berjalan, dan harus kerja keras orang 1000 ini, atau memangkas gaji setengahnya juga ya. Nah, si bosnya ini datang, kumpulkan semua di dalam suatu aula, itu kumpulkan semua para pekerja ini, dia berunding, dipaparkan kondisi perusahaannya seperti apa ya, paparkan kondisi perusahaan apa. Nah, setelah itu dia mengatakan bahwa ini
solusinya itu cukup ada dua. Mana silakan yang mau dipilih. Satu akan merumahkan sementara ini para pegawainya sekitar 1.000 orang, atau gaji kalian semua kita potong setengahnya. Nah, setelah berunding segala macam, berdasarkan solidaritas itu, bahwa keputusannya itu kami tidak mau teman-teman kami itu seperti yang saudara kita itu untuk dirumahkan, tapi biarlah gaji kami itu dipotong. Nah, itu. Akhirnya semua berjalan, kondisi membaik kembali. Nah, 2 tahun kemudian, nih hebatnya para pengusahanya itu, bosnya itu ya, kumpulkan lagi bahwa kondisi keuangan, produksi, pemasaran perusahaan sudah bagus, maka mulai bulan depan gaji pegawai disamakan sebelum terjadinya krisis lagi. Jadi semuanya yang potong itu dia jadikan 100% lagi, jadi 50% lagi. Itu hebatnya ya. Coba kalau pengusahanya yang nggak karuan, ya walaupun udah diam saja gitu, yang penting dia untung besar gitu ya. Nah, ini tidak ada solidaritas macam itu, mungkin ya membenci akhirnya ya. Nah setelah bahkan dia bicara begini, nanti yang kemarin itu selama 2 tahun dipotong akan dicicil pembayarannya itu. Kalau perusahaan sudah baik lagi, nanti akan dicicil 3 bulan sekali, akan dibayarkan. Bayangkan yang 2 tahun yang lalu itu gajinya yang 1 potong itu dikasihkan juga haknya kepada para pegawai. Mana mungkin itu ada? Apakah mungkin pengusaha kita akan seperti itu? Pengusaha seperti itu? Atau hanya ngapain kan gitu? Nah, ini sebenarnya yang sangat penting kalau kita menjalankan baik model human relation maupun model human resources. Manajer berasumsi bahwa manusia tidak selamanya tidak senang bekerja, tidak selamanya tidak bertanggung jawab, tidak selamanya tidak mampu mengarahkan atau mengendalikan diri. Nah, asumsi-asumsi model human resources ini biasanya dikenal karakteristik manajemen W atau manajemen I ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu ya. Tidak selamanya tidak mampu mengarahkan atau mengendalikan diri. Manusia bisa memiliki kemampuan yang positif dan negatif, tergantung kepada cara pembinaan, pengembangan, pemanfaatannya. Nah, kayaknya kalau modelnya para pengusahanya seperti yang pengusaha Jepang tadi, ya mungkin juga kebanyakan itu manusia-manusia pegawai-pegawainya itu ya mungkin akan lebih memiliki kemampuan positif daripada negatif gitu. Karena itu tugas seorang manajer adalah mengembangkan kemampuan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Jadi jangan sampai seorang manajer itu menganggap bahwa kalau berkembang jangan-jangan dia akan melebihi kita, tidak bisa ya. Jadi kalau dia dikembangkan terus kemampuan sumber daya manusianya, jangan-jangan mereka itu akan mengalahkan kita, ya nggak masalah kalau mengalahkan kita juga. Tapi sangat penting itu dalam kondisi apapun sebenarnya yang dapat nama itu tetap manajernya, pimpinannya ya. Jadi kalau pegawainya berkembang bagus kan dapat pimpinannya, pekerjaannya bagus, nanti pimpinannya juga jadi bagus kan, namanya itu citranya itu kan lebih bagus juga. Jadi jangan sampai berpikiran pendek atau ada penyakit hati itu kalau dikembangkan itu takut mengalahkan kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang menyenangkan dan akomodatif, menyenangkannya. Jadi tadi sarana-prasarana dilengkapi, ruangan yang sejuk, tempat yang luas gitu ya. Jangan hibit-hibitan, sarana kerja ada gitu. Mungkin akan jauh lebih kreatif orang itu, lebih inisiatif. Akomodatif bagi pengembangan kemampuan dan mendorong mereka untuk beroperasi secara sepenuhnya dalam hal-hal bersifat penting atau strategis dan secara berkesinambungan memperoleh kontrol dan kendali mereka. Silakanlah mereka itu bekerja sendiri. Kalau sudah orang-orang seperti itu, biarkan saja mereka akan bergerak, akan bagaimana caranya mereka itu akan bisa memberikan kontribusi kepada organisasi, kepada perusahaan. Nah, kalau sudah semacam itu sangat-sangat hebat sebenarnya ya. Harapannya adalah bahwa pada waktunya setiap orang akan
menjadi dewasa dalam arti mampu mengarahkan dan mengendalikan dirinya sehingga tercapai peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kuasa. Nah, kira-kira kondisi seperti apakah model human resources dalam manajemen normatif? Saya kira dalam era globalisasi dengan kondisi yang sangat hiperkompetitif, diperlukan model human resources ini. Ya, diperlukan model dengan catatan orang-orangnya sudah memiliki etos kerja tinggi, produktif, dan motif berprestasi tinggi. Ya, ini sangat penting. Saya kira itu prinsip seperti itu seperti atas sangat cocok untuk situasi di mana bawahnya telah dianggap dewasa. Tadi dalam arti tingkatan pendidikan lebih tinggi, jadi yang dikatakan profesional. Profesional itu berarti minimal itu memiliki tingkat pendidikan yang D3 gitu ya. Nah, itu bisa ya. Pemahaman berorganisasi dan kesadaran akan kerja lebih mendalam. Jadi etos kerja tinggi, progres kerja tinggi, motif berprestasi tinggi. Itu kira-kira kondisi sangat cocok. Ya. Dengan kondisi misalkan era globalisasi dan hiperkondisi ini. Penganut model human resources akan selalu memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Membiarkan atau memberikan kepercayaan kepada bawahannya dan membiarkan atau bahkan mengembangkan bawahannya seoptimal mungkin. Ia bertindak wajar-wajar saja, jarang mengancam, tidak pakai ancaman sanksi, mendikte mereka. Ia selalu berusaha untuk mengajukan pertanyaan kepada bawahannya dan membiarkan mereka menjawabnya. Ia lebih berfungsi sebagai seorang coach, fasilitator daripada seorang yang berlagak tahu segalanya. Dan lebih penting lagi adalah mendorong bawahannya untuk berprestasi aktif. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus ditangani oleh seorang manajer, seorang pimpinan. Tidak semua orang manajer harus tahu semua. Yang penting bisa bagaimana memberikan tadi lingkungan yang nyaman, memberikan kebebasan untuk bisa orang-orang itu bertindak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ini. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.